Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, semenjak mereka datang ke Indonesia, kehadirannya bukan memperbaiki situasi, malahan membuat kacau balau, malahan menambah kerusakan, terutama kerusakan di agama Islam, kerusakan di sosial masyarakat, kerusakan karakter orang Indonesia yang tadinya sopan santun menjadi sangar, menjadi liar. Itulah mereka itu. Kehadiran mereka ke Indonesia menambah kacau balau dan juga merusak segala lini. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum Balawi yang arogan, yang sombong, yang tinggi hati, yang jumawa, yang takabur. Pokoknya mereka itu karakternya tidak sesuai dengan orang kita, orang Indonesia, pribumi asli Indonesia, yang sudah lama memegang teguh adat ketimuran, yang sudah lama memegang teguh adat sopan santun. Coba bayangkan, kita lihat saja bagaimana cara mereka berceramah. Isinya itu hanya caci maki, ya, fitnah, adu domba, penghinaan, merendahkan kita bangsa pribumi Indonesia, dan juga penghinaan terhadap kiai-kiai asli Indonesia, caci maki, kata-kata kotor, itu yang mereka lakukan di Indonesia. Sebelum ini, coba ingat-ingat sebentar. Dulu waktu kita masih kecil-kecil ya, masih SD, ya, masih dari SD mau ke SMP, itu situasinya adem, ayem, tentrem ya. Kalaupun ada ceramah, itu yang ceramah itu Pak Kiai asli pribumi, itu halus, lembut, adem, berilmu, enak didengarkan. Sekarang bandingkan dengan penceramah model sekarang ya, model Rizik Syihab, Bahar Smith, itu ceramahnya panas, ya, karena isinya hanya provokasi, ya, memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah atau membenci golongan lain yang tidak sejalan dengan mereka. Itu. Jadi isinya cuma caci maki. Bahkan kiai-kiai kita dicaci maki, direndahkan sedemikian rupa. Itulah mereka. Jadi tidak memperbaiki, malah mengacaukan dan membuat kerusakan di mana-mana. Membuat kerusakan di dalam agama, membuat kerusakan di dalam kehidupan bersosialisasi, membuat kerusakan terhadap sejarah nasional dan sejarah NU serta sejarah-sejarah lainnya. Itu sengaja dirusak oleh mereka. Jadi sebelum ada mereka kan kita tenang, ya kan, dengarkan kiai kita ceramah adem, ayem, berilmu, runut. Hari ini membahas soal apa, besok membahas soal apa, seperti itu. Tapi sekarang lihat, macam si Bahar Smith yang si rambut jagung itu ya. Mana ada seorang penceramah membawa-bawa pedang di zaman sekarang. Isi ceramahnya cuma itu-itu saja. Provokasi, fitnah, adu domba, dan mengancam-ngancam perang. Perang dengan siapa? Habib itu nggak ada yang berani perang. Diceritakan di sini oleh para ahli sejarah kita, para ahli sejarah Indonesia. Ternyata tidak ada satupun Habib yang ikut perang dalam rangka mengusir penjajah Belanda. Tidak ada.
Mereka bahkan sembunyi. Kalau masih sembunyi saja masih bagus kelihatannya ya. Banyak yang jadi mata-mata, banyak yang jadi antek Belanda, itu faktanya. Dan setelah pribumi sukses mengusir penjajah dan akhirnya merdeka, barulah mereka-mereka itu bermunculan mengaku-ngaku sebagai pejuang. Saya pejuang kemerdekaan. Kalau tidak ada Habib, Indonesia belum merdeka. Inilah yang kurang ajar sekali. Banyak Habib-Habib tolol, Habib-Habib bodoh yang mengatakan kalau nggak ada Habib, Indonesia belum merdeka. Justru sebaliknya, karena ada Habib itulah Indonesia lama nggak merdeka-merdeka. Karena selalu dihalang-halangi oleh Habib-Habib uh, Habib-Habib mata-mata atau antek Belanda. Mereka mengeluarkan fatwa katanya kalau melawan Belanda adalah sesuatu dosa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini dasar pribumi waktu itu masih percaya sekali pada apa Habib-Habib yang ngaku-ngaku cucu Nabi ya. Takut sekali. Tapi di zaman sekarang sudah kebalik rupanya. Tidak ada lagi orang Indonesia yang takut sama Habib. Tidak ada. Mereka sudah tahu bahwa mereka adalah bukan dzurriyyah Nabi. Mereka bukan cucu Nabi. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Ya, tujuannya adalah supaya mendapatkan kehormatan, supaya mendapatkan privilege ya, diutamakan atau eh, dipuja-puji, dicium tangannya, diberi fasilitas oleh pribumi. Itu tujuannya utama ya. Di samping tujuan ekonomi seperti itu, ada juga tujuan yang tersembunyi yaitu untuk menguasai Indonesia nanti-nantinya dengan cara membodohi orang-orang pribumi asli Indonesia ini. Ya, jadi mereka-mereka itu punya peran masing-masing. Ada yang perannya merubah makam atau membuat makam-makam palsu. Ada yang perannya membelokkan sejarah. Ada yang perannya uh, mengubah sejarah pejuang nasional. Seperti Pangeran Diponegoro, mereka bilang itu bukan orang Jawa tapi orang Yaman. Ini bangsat ya. Juga Pangeran Imam Bonjol. Beliau itu kan asli orang Indonesia, orang Sumatera sana. Diakuinya Imam Bonjol itu adalah orang Yaman. Yang begini-begini nih yang nanti-nantinya sebagai senjata untuk menguasai Indonesia. Seperti Israel menguasai Palestina, itu berawal dari pembuatan makam palsu, pembelokan sejarah, terus membuat cerita-cerita palsu terhadap penduduk asli Palestina. Nah, ini generasi yang sekarang ini percaya bahwa mereka adalah di negara Palestina itu dibentuk oleh orang Israel. Nah, ini karena pembelokan sejarah. Nah, ini Indonesia ini kalau pemerintahnya diam saja nggak pernah peduli, bisa terjadi kita akan dikuasai oleh imigran-imigran Yaman yang ada sekarang ini. Untuk itu, kami rakyat Indonesia mintalah kepada pemerintah, cobalah tegas sedikit. Coba itu dikerangkeng aja, dipenjarakan saja orang-orang yang suka membelokkan sejarah, membelokkan makam-makam palsu, ya kan, terus membuat cerita-cerita palsu bahwa kalau tidak ada Habib itu Indonesia belum merdeka. Nah, itu orang-orang yang begitu dikandangin saja, itu ya, pemerintah harus tegas. Jangan sampai kita dibodohin lagi. Ini berbahaya sekali. Ujung-ujungnya nanti kita dijajah lagi. Ya, tanda-tanda itu sudah terlihat sangat jelas. Sudah terlihat eh, begitu terang benderang bahwa mereka itu mau menguasai Indonesia. Terus belum lagi yang katanya ada Habib-Habib yang teriak-teriak
Kami datang ke sini bukan untuk menjajah, tapi untuk mencetak kiai-kiai. Coba tunjukkan kiai mana, satu saja. Kiai mana yang dicetak oleh Habib-Habib mana? Coba tunjukkan, yang mana? Kiai yang mana hasil cetakan Habib-Habib? Kiai yang mana coba? Nah, ini kurang ajar sekali. Jadi kepada generasi muda, jangan pernah percaya terhadap cerita-cerita Habib-Habib yang ada sekarang ini. Jangan pernah percaya. Mereka itu nggak punya modal apa-apa. Pejuang kemerdekaan bukan, ya kan? Terus pejuang ekonomi bukan. Ya bukan pejuang ekonomi ya. Karena yang pejuang ekonomi itu yang pendatang itu adalah saudara-saudara kita yang dari Tionghoa sana. Itu pejuang ekonomi itu. Di mana-mana punya perusahaan dan pekerjaannya orang pribumi menyerap ribuan ratusan ribu tenaga kerja pribumi. Coba kaum Balawi mana coba? Ah, pernah bantu apa ke Indonesia? Prestasinya apa coba? Nggak ada kan? Paling-paling bisanya dongeng kurofat bahwa kakeknya bisa menurunkan rantai emas dari langit, bahwa kakeknya bisa memadamkan api neraka, bahwa kakeknya bisa membentak malaikat, bahwa kakeknya bisa menghidupkan orang mati, ya, bahwa di Tarim sana adalah kota sejuta wali. Itu aja yang mereka gembar-gemborkan. Itu bohong semua. Itu dusta belaka ya. Tidak ada buktinya sama sekali ya. Jadi jangan percaya kepada para habib-habib yang ada di Indonesia saat ini. Mereka itu hanyalah tukang dusta, tukang bohong ya. Tidak lebih dari itu. Dan berbahayanya lagi, mereka ingin menguasai Indonesia. Saudara, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.